begitu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi aqdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semalam masalah umum lawan khas. Jadi apabila yang pertama, dalil yang pertama umum, dalil yang kedua khas, dan bertentangan dari dua lafaz umum lawan khas itu lah. Jadi idza ta'arada lafzan, apabila bertaarud kontradiksi antara dua lafaz, itu mesti dua lafaz itu khusus keduanya atau umum keduanya, atau khusus dengan umum bertentangan, atau satu sisi di dalam yang pertama lafaz itu khusus dan ada umumnya, satu sisi ada umum dan ada khususnya. Nah itu di sini. Semalam sudah apa, lalu seandainya dua lafaz itu sama-sama khusus, umpama la taqtulul murtad waqtulul murtad, sama-sama khusus, ta'arud kada? Ta'arud, bertentangan. Yang pertama larangan untuk membunuh orang murtad, lafaz yang kedua memerintahkan orang yang murtad, khusus kada? Mu'in, sama-sama murtad disebut. Nah, bagaimana kalau demikian? Nawasalu malaha sabab inda tulid, dan sembahyanglah oleh kalian malaha sabab, sembahyang yang ada sebabnya ketika terbit matahari. Yang kedua, wala tusallu malaha sabab la inda tulid syams, jangan sembahyang terbit matahari malah sebab apa nang tidak ada sebabnya. Ini sama-sama khusus. Nah, ini kada boleh kalau sama-sama khusus yang bertentangan. Ini kada boleh didatangkan melainkan pada dua waktu yang berbeda. Dua waktu yang berbeda. Apabila dua waktu berbeda, maka posisikan di waktu nang sama, di waktu yang berbeda. Oh, ini ayat atau lafaz atau dalil cocok untuk waktu ini untuk waktu ini. Oh, ini di tempat ini di tempat itu, masing-masing. Jangan hendak dinasak-nasak dulu lah, jangan dinasak-nasak. Nah, tetapi seandainya waktunya yang berbeda lah, fahadha la yajuz ayyarid illa fi waqtain wa yakunu ahaduma nasan al-akhar. Nah, jadi apabila waktunya yang berbeda, maka ada nang tadahulu, ada nang tadudi, lintah. Maka yang tadudi itu hukumnya nasakh. Nah, tetapi kalau kada diketahui mauquf. Nah, sudah. Nah, apabila umum keduanya, dalil yang pertama umum, nang dita'arutinya, nang ditentangnya itu umum juga. Nah, keduanya sama-sama umum. Jikalau kawa kedua itu memungkinkan dua keadaan, dua kondisi yang berbeda, maka gunakanlah keduanya. Khairu syuhud man syahida qabla yustashhad. Sejak hadis dalil kedua, khairu syarru syuhud man syahida qabla yustashhad. Nah, ini sama-sama ayat yang bertentangan. Orang sejahat-jahat saksi, orang yang mau jadi saksi sebelum tanpa dipinta sebagai saksi. Nah, kalau di hadis yang pertama, dalil yang kedua, sebaik-baik saksi orang yang mau jadi saksi tanpa disuruh menjadi saksi. Di dalil yang pertama tadi jahat. Nah, ini bertentangan. Nah, ini apabila kalau diihtimalkan digunakan tuh pada dua kondisi yang berbeda, maka gunakan. Nah, yang mana sebaik-baik saksi? Kalau inya mengetahui nih bahwa orang nang ampun masalah ini kada tahu siapalah saksinya nang ada yuk. Nah, aku siap menjadi saksi. Nah, ini sebaik-baik saksi. Tetapi kalau hanya ampun masalah itu lah, tahu pada seorang itu jangan nang menyaksikan nih perkara nang jadi masalah itu, tahu bahwa si syahid ini, pecangan syahid ini. Nah, lalu ia kada meminta seorang besorong. Nah, ini nang kada baik lah, kada baik. Jadi bagus dok. Jadi khairu syuhud man syahida qabla yustashhada. Itu maksudnya orang ini kada tahu pada seorang saksi lalu berpadah jadi saksi. Nah, itu aku saksinya itu. Best. Nah, kemudian ada kalanya pulangan
ada kalanya daripada dua lafaz itu yang satu umum dari satu wajah, yang kedua khusus daripada satu sisi, di wajah satu sisi. Lalu kemudian fayumkinu ayyukhassa bikulli wahidin minhuma umumul akhar, maka mungkin mengayyakhussa atau ayyukhassa dikhususkan dengan setiap salah satu dari keduanya lafaz yang umum satu wajah khusus satu wajah, mengkhususkan akan keumuman yang lain. Nah, ada contoh kita ngalih lah, bukan ada contoh ini, karena itu contoh ini kan menzahirkan. Misal ma rawa, hadis yang diriwayatkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati 'inda tulu'i syamsi, bahwa nabi kita melarang sembahyang ketika terbit matahari, sembahyang sunat mutlak dan enggak ada sebabnya lah. Nah, satu dalil bertentangan dengan dalil mana? Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalli idza dzakaraha, barang siapa yang taguring lalu ia kada sembahyang, maka hendaklah orang nang guring tadi sembahyang ketika ia bangun, ketika ia sadar. Nah, ini kemungkinan musiahnya sadar waya terbit matahari adalah, nah ini ya kan. Ya nah, fa innahu yahtamil ayyakul murad bin nahyi 'anis shalah 'inda tulu'i syams ma la sababa min shalawat. Kan kemungkinan inya tuh pas bangun terbit matahari jam 6:30. Nah, lalu sembahyang tuh bagaimana? Dalil yang pertama, jangan sembahyang, melarang Rasulullah sembahyang ketika terbit matahari. Dalil yang kedua, orang yang kada ingat atau taguring bangun silakan sembahyang apabila ingat, musiah di situ. Bangunnya 6:30 pas terbit matahari kayak apa? Maka jadi sudah sembahyang. Dalil yang pertama kada sembahyang. Nah, bertentangan tidak? Bertentangan. Nah, lalu di sini fa innahu yahtamil al yakunul murad, mungkin yang dikehendaki Nabi bahwa larangan jangan sembahyang terbit matahari itu apa? Sembahyang daripada terbit matahari nang kada ada sebab-sebabnya. Nah, dengan ada sebabnya lah. Tetapi kalau ada sebabnya kayak taguring, tak bangun, nah sebabnya bangun atau ingat, nah maka orang itu silakan sembahyang lantaran lupa. Itulah wa man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakara. Nah itu yang ayatul murad bi qouli man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha. Nah itu fi ghairi hali tulu'i syams. Nah kemungkinan, nah satu wajah pulang di hadis ini tadi kan nang dikhususkan dalil nang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam inda anis salati 'inda tulu'i syams, itu dikhususkan, itu kan umum kan, umum dikhususkan kan malah sababah. Nah bisa lagi yang kedua, man nama an sholatin, barang siapa guring nih daripada sembahyang atau ia lupa, maka hendaklah sembahyang ia akan ia lupakan tadi atau ia tak guring dari ketika dalam keadaan sudah ingat. Nah ini mungkin ayyakunal muradu biqaulih, mungkin hadis Nabi sini man nama an sholatin aw nasiya falyusalliha, maka sembahyanglah, itu maksudnya fi ghairi hali tulu'i syams, pada selain terbitnya matahari, dengan dalil apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala 'inda tulu'i syams wal wajib misli hadza la yuqaddam ahadum al-akhar illa bidalil syar'in min ghairi ma yadullu 'ala al-khusus minhuma aw tarjihi yasbutu li ahadihima al-akhar. Apa rumit ke depan, cuman penjelasan kitab yang rumit bener lah, padahal secara bikin simpel nyaman lah. Ayo kita turutilah. Nang wajib pada ini jadilah kan satu dalil tadi Nabi melarang sembahyang ketika terbit fajar, nang kedua dalil nang kedua apabila taguring tak bangun sembahyang. Musiah sembahyangnya itu 6:30 6 berapa terbit tuh sebelum isyraq ya jam 6 lah, jam 6. Nah musiahnya bangunnya jam 6 lalu sembahyang, maka di hadis yang pertama Nabi melarang orang nang sembahyang ketika terbit matahari. Nang kedua apabila bangun daripada guring dan dia belum sembahyang, maka tak sembahyang. Nah kayak apa gini maksudnya? Nah ini daripada dua dalil ini, dari dalil ini satunya umum dari satu wajah,
dan satunya lagi khusus dari satu wajah. Coba lihatlah. Napal wajib misli hadza. Nah kayak apa jisin pada dua ini? Allah yuqaddim ahadum al-akhar. Jangan menguatkan, mengutamakan hadis ini daripada satu sama lainnya. Jangan, kecuali ada dalil syara. Tanpa ada yang menunjukkan atas yang dikhususkan daripada dua hadis ini, atau yang mentarjihkan, yang menetapkan lebih kuat salah satu dari dua hadis atas namanya. Selama kada, tunggu dulu. Jangan dikhusus-khususkan kamaran Utsman radhiyallahu anhu ma'fil jam'i baina ukhtain bimalakil yamin. Ahaltuhuma ayatan wa haramtuhuma ayatan wa tahrim al-aula wa hal yajuzu ay yakun mislu hadha min at-tarji' min an-nas man qala la yajuz minhum man qala yajuz wa idza qala ta'arada saqata raja'a al-mujtahid ila bara'ati dhimmah. Tutadudilah idza khala ta'arada, jadi ada sunyi dan yang bertentangan itu artinya kada kawa di ngapa-ngapakan sakota, maka gugur keduanya. Nah jadi dalil yang pertama lah Nabi menyatakan melarang sembahyang apabila terbit fajar. Nang kedua Nabi menyuruh sembahyang apabila bangun daripada guring. Nang kada ingat tahu guring. Nah itu kan terbit fajar juga deh. Nah kayak apa? Nah jadi dalam kasus inilah maka wajib pada misal seperti ini jangan mendahulukan salah satu dalil dari dalil yang lain kecuali ada dalil syar'i. Nah itu ada ya. Wa qad dallat dalil syar'i, dalil syar'i di sini apa? Menunjuki ala anal maksus minhuma wa hadisun bahwa yang ditaksis siapa mukasisnya? Sebutingnya berarti yang ditaksis maksusnya daripada dua dalil ini ialah hadis larangan. Nama larangan wahwa larangannya sembahyang, jangan sembahyang setelah terbit fajar. Nah itu ditaksis mukasus atau maksus di situ. Nah fa innahu ini dalil syar'i lain, dalil syar'i. Nah maksudnya kita kada kawal lah ada dalil yang lain para ulama menjelaskan fa innahu atas sunnah zuhur allati ba'da fa qadaha ba'da al-'asr rawi syekh wa qisa ala sunnah zuhur wa ghairu alim subhanahu bima la sabab. Nih bandingannya kayak ini lagi. Annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul pernah ketinggalan patahu rakaat sunat adh-dhuhri 2 rakaat sunat zuhur allati ba'da zuhur, dia kita ba'da zuhur Nabi kada sempat. Lalu Nabi mengqada 2 rakaat sunat ba'da zuhur ba'dal asri setelah asar. Ini dalil syar'i. Berarti boleh kada sembahyang setelah asar? Boleh kalau sembahyang ada sabab mutaqaddim. Nah ini dalil syar'i lah, dalil syar'i rawasyaikan. Nah wa qisa dikiaskan ala sunat zuhur ghairuma mimma laha sabab. Nang penting ada sebabnya. Sembahyang apakah boleh dikerjakan di waktu tahrim apabila ada sebabnya. Jadi masalah di waktu sembahyang apa? Bangun guring dilarang itu kalau kada ada sebab. Kalau ada sebab mutakaddim kenapa? Lantaran tertinggal sembahyang subuh, maka boleh disembahyangkan digawe minta nah. Ini aja saling menggugurkan. Berarti Rasulullah melarang satu hadis, yang kedua disuruh sembahyang. Oh berarti ujar nafsu kalahkan kinang sembahyang ini dilarang harus sembahyangan kita aja. Nah ini nafsu inilah sembahyang salah memaham loh. Kita kena kawah cari materi hadis-hadis membantu, dalil-dalil pembantu lah. Wa ala waqti ba'dal asar ghairi min awqatil makruhah, dan dikiaskan pulang atas waktu setelah asar dan selain asar mana setelah fajar daripada waktu makruh nang haram. Lalu payuhmalun nahyu hina idzin an salatil sabab, ya kan? Maka diihtimalkan larangan Rasul sembahyang setelah terbit fajar itu atas sembahyang la sababalah nang kada ada sebabnya. Sembahyang sunat mutlak itu 5 waktu yang diharamkan. Imba sembahyang subuh haram sampai terbit fajar, jam 6 tes haram, jam 6 maghrib haram, jam 12 tes haram kawan setelah asar. Itu kalau sembahyang itu diharamkan kalau ada sembahyang sababnya. Kalau ada sababnya, oh aku lantaran mengqadha dahulu, ada apa-apa. Nah, jadi ini gugur pendapat orang yang menyatakan memang ada pendapat nang mengqadha setelah asar, mengqadha salat karena tahari jeung mengintai matai. Ini Rasulullah sunat duhur bahkan yang diqadha sini nih. Pak dia zuhur kada tagri menganggawi mengqadha sini setelah asar. Ada dalilnya.
Jadi dalil disitulah nang Rasulullah melarang daripada waktu yang diharamkan itu ditaksis dengan apa? Salatun la sababalah, sembahyang nang ada sebab. Kalau ada sebabnya ada bapak. Habis. Lagi. Itu dalil syar'inya lah, min ghairihi, daripada dua hadis, selain dua hadis tadi. Jadi selain dua hadis itu ada dalil pendukung. Nah, yaitu di bawah itu dalil pendukungnya ghairihi tadi. Ya dulu yang menunjuki itu ghairuhuma alal maksus, atas siapa yang ditentukan dari dua hadis tadi, minhuma, dari dua hadis tadi. Au tarjihin, atau ada tarjih. Tarjih yang mana? Yasbutu li ahadihim al-akhar, nang menguatkan oh hadis lebih kuat atas yang lain. Bisa betul? Nah, bertentangan ada kaca saya. Kamaru yang Utsman wa Ali, sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman dan Ali radhiyallahu anhu fil jam'i bainal ukhtain, dalam menggabung daripada dua badan saudara budaklah. Habis, apa tidak? Nah, lain masalah kasusnya kan adalah, jadi kecuali atau matai tadi kan ada dalil syar'i pendukung dari dua hadis yang bertentangan, atau kasus berikutnya ada tarjih. Tarjih ini, oh ini hadisnya lebih kuat ketimbang dalil yang sebelumnya. Nah, maka dikalahkan dalil yang lemah. Bandingannya kayak apa? Sebagaimana terjadi dalam kasus Sayyidina Utsman bin Ali, yang mana ketika itu radhiyallahu anhu fil jam'i, dalam menggabung bainal ukhtain, di antara dua badan sanak, bimilkil yamin, dengan dua orang budak. Dua orang budak digabung, ini dua budak badan sanak tuh kada boleh dikawini langsung keduanya. Nah, kayak itu lah, kayak nah, ngapa? Ahallat huma ayatun wa haramat huma ayatun. Masalah menggabung dua orang budak bersaudara dijadikan bini, kalau orang merdeka dikawini berdua badan sanak itu jelas kada boleh. Nah lalu ada satu ayat menghalalkan menggabung dua budak, dan ada pula ayat yang lain mengharamkan menggabung dua budak. Nah, lalu wat tahrim aula, lalu di sini tarjih ayat pengharaman menggabung dua orang budak lebih aula, lebih aula lah. Berarti apa? Kada boleh menggabung dua orang bersaudara karena ada tarjih. Siapa nama tarjih? Ya ulama. Kita kapasitasnya lah ya ulama. Jadi kalau anak menggabung mengawini keduanya itu wajib diceraikan. Oh, diceraikan dia, pergi diceraikan bang, diceraikan bini lagi lah. Apa? Dihibahkan, dijual, barangkali dihibahkan. Artinya yang penting menggugurkan kepemilikan budak. Boleh langsung kawin ke dan sanaknya? Kada boleh. Istibra dulu, bukan indah bagai. Kalau indah itu bagi bibinian. Kalau laki-laki itu indah, bukan indah, istibra, menunggu perempuan itu kosong rahim dia berjanin. Nah, berapa kali suci? Nah, di sini menjadi perdebatan ulama. Bersuci 1 bulan, 2 bulan, budak. Karena budak ini martabatnya separuh daripada laki-laki. Perempuan yang merdeka, kalau perempuan yang merdeka itu 3 kali suci, kalau budak sabulan. Ayo, kan ada kita mendengar penjelasan rahim seorang perempuan itu
dengan 3 kali suci akan dipastikan itu bebas daripada janin. Sekarang kayak apa? Kan kenapa idah itu 3 kali suci Jar? Maka sekarang ya ada USG, ya kan, untuk memastikan kekosongan rahim daripada janin. Lalu ada mengatakan lain ulama aja, lain mujtahid juga lah, ya ulama lah Ustaz. Karena Jar memastikan rahim perempuan itu akan kosong selama 3 kali suci. Jorong kalau sekedar memastikan kosong, USG kan selesai dalam hitungan hari, hitungan jam, hitungan menit, selesai. Ada nunggu kayak itu. Kalau itu jadi alasan, itu bukan alasan. Al hukmu yaduru ma'illati la bihikmati, bukan dengan hukum, bukan dengan hikmah. Nah, nyatai setahun kan pasti kosong, itu hikmah lah. Setahun itu pasti kosong, 2 tahun, 10 tahun pasti kosong, hikmah. Makanya kata-kata itu jangan jadi alasan, satu hikmah. Kenapa jadi 3 bulan? Kalau ikam ulah alasan untuk menyatakan perut rahim seorang perempuan itu kosong dengan 3 bulan, bahari yang ada di USG harus 3 bulan dipastikan, kayak pebudak milkul yamin sebulan aja. Nah, sebulan lawan jurang wah ini USG kawas sudah menentukan kosong dan kadanya itu iddah perempuan tuh memastikan kosong 3 sujud dengan adanya apa? USG. Kada perlu nunggu 3 bulan. Kalau alasan ikam jurang 3 bulan, jika penting apa 3 bulan dipastikan rahim itu kosong. Pun kayak itu jurang 3 bulan pasti kosong. USG kan pasti kosong, boleh lagi. Itu. Kalau menyatakan 3 bulan kan apa milkian sebulan banyak. Nah, dibantah 3 bulan itu 3 bulan Abdullah menyatakan alasan illah 3 bulan itu rahim itu kosong 3 bulan. Jurang milkil yamin kenapa sebulan aja, maka sama perempuan. Sekarang mau milkil yamin budak, mau perempuan merdeka, USG sejam selesai, 10 menit selesai. Cari wah ini 6 dimensi adakah? Ya karena sudah aku mati, dibuka orang rekamannya ada 6 dimensi kan. Majas meol lah bisa. Nah itu nang 3 bulan itu hikmah lah, nang lapang rahim supaya dipastikan kosong. Hikmahnya 3 bulan itu ayungannya rahim kosong, ayungannya paham lagi ayungannya ngapain kan dibataduh di sebagian di sini aja Bapak Pandiran ayungannya taduh eri kan, padahal alasan begana Bapandiran bukan mana dua hari kada ayungannya tuh hikmah. Paham lah ayungannya? Kamu bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia apa? Ayungannya bepere di mobil buat masuk pere, padahal jembatan runtuh. Kenapa jadi kamu jadi bepere? Jembatan runtuh, logik masuk lah lalu bepere. Ayungannya masih dingin, bukan alasan begitu. Nah jadi alasan jembatan runtuh. Makanya hukum itu bukan tergantung alasan dan bukan tergantung hikmah, tapi tergantung alasan. Nah masalah perut kosong sunyi daripada rahim itu dipastikan kosong, ayungannya kosong, dasar 3 bulan, sebulan dasar ayungannya kosong, sebulan itu sekali haid gitu. Bila perempuan tak sekali haid bisa lah. Ini adat lah, galip mau diwar galip bisa malam foto 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan bisa haid dalam keadaan hamil bisa. Nih golipnya taknya haid suci, berarti binian tuh inya kada betianan. Nah kada betianan apalagi sampai 3 bulan ayungannya. Nah jadi masalah 3 bulan kayak sebulan orang budak ubudiyah bukan illah itu hikmah. Ilahnya Pak ubudiyah. Ingatkan juga kalian, apabila dalam syariat itu ada jumlah bilangan-bilangan itu hanya ubudiyah. Awamirallah famtathalna, perintah Allah junjung, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Nyawa yang ditanya di padang mahsyar. Itulah besbab. Dikit lagi. Wa minan nasi man qala yajuz wa minhum man qala yajuz wa in qala ta. Nah, seandainya sunyi keduanya daripada tarjih kada ada. Apalagi sebut gini,
lawan dalil pendukung kadada tarjih kadada baru ta'arodo nang duanya saling bertabrakan sakota gugur keduanya kada kau diulah dalil waraja'a al-mujtahid bapak kayak apa mujtahid menyimpulkan hukum kembali ila bara'ati zimmah lepaslah tanggungan ya lepas tanggungan kalau hanya masalah zimmah lepas tanggungan karena al-aslu bara'atu zimmah kalau bisa al-aslu al-adamu kembali berasal lah intinya berasal apa al-aslu al-adamu al-aslu bara'atu zimmah al-aslu apa lagi al-aslu al-aslu apa penyebab al-aslu tuh nang yakin ambil yakin nang apa habislah al-aslu baqa'u makana ala makana nah itu kemudian faslun wallahu bisawab paham lah jadi 3 masalah ta'arud jangan oh ini ta'arud dua di sini tasakata saling berguguran jangan lihati dulu apakah ada dalil pendukung nang lain nang menguatkan dalil nang satu daripada satu sama lain atau kalau kada tarjih kalau kada ada juga ya sudah baru sakata dikit barang ma'alin